نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح وتوفق عني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وكما قال صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد حضرت حضرات المسلمين والمسلمات معنا في المسجد الحسنى هدانا الله وإياكم أجمعين mengawali pengajian pagi hari ini dari Ahad hari yang berkah tanggal 6 bulan Safar 1446 Hijriah. Sama-sama mari kita membacakan Ummul Qur'an surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah la hawla illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma at-taqwa wal khashyatu lillahi ta'ala faqad balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhalika al-ghayat al-quswa. Kana kathira dhikri دائما الفكر عملا بقدر ربك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأما التقوى dan adapun takwa wal khasyah dan takut lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
bagi Nabi itu sudah sampai pada puncak yang tertinggi. Al-Ghayah Al-Quswa itu sudah pada tahapan level yang paling tinggi. Itulah Rasulullah. Al-Ghayah Al-Quswa. Al-Ghayah itu tujuan. Al-Quswa itu yang paling tinggi, paling jauh. Maka ada nama Masjid Al-Aqsa, masjid ketiga umat Islam setelah Haramain, setelah Makkah Al-Mukarramah, setelah Masjid Nabawi. Yang ketiganya adalah Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling jauh. Nah, Al-Quswa itu maknanya jauh, tinggi. Apa buktinya bahwa kajian itu orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, kana katsiran dzikri da'iman dzikri amalan liqal rabbih. Beliau itu orang yang paling banyak berzikir. Jadi zikirnya itu banyak sekali. Mengucapkan subhanallahnya, mengucapkan alhamdulillahnya, mengucapkan Allahu akbarnya. Kita kan biasanya standar saja. Subhanallah paling 33 kali setelah sholat. Nabi tidak itu. Bukan hanya 33 kali. Itu juga kebiasaan Nabi yang Bapak Ibu. Setelah sholat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu standar minimal. Boleh tidak lebih dari itu. Tentu saja boleh. Itu standar minimal. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu sekalian setelah sholat ingin subhanallah yang 100 kali, ya boleh. Alhamdulillahnya 100 kali boleh. Allahu akbarnya 100 kali boleh. Jadi 33 itu standar minimal. Nah, di akhirnya la haula wala quwwata illa billah. Lengkap dengan 100. Da'iman dzikri. Kanjeng Nabi bukan hanya orang yang ahli zikir, tapi juga beliau seorang yang ahli zikir. Berzikirnya iya, berfikirnya iya. Apa yang diberikan oleh Rasulullah? Apa yang menjadi pemikiran Rasulullah dalam keseharian? Yang difikirkan, yang menjadi pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya adalah merenungkan betapa maha agungnya Allah, betapa maha kuasanya Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Bayangkan Bapak Ibu, Bu, ada tak? Saya mau tanya sama ibu, bapak-bapak jangan jawab. Apa makhluk Allah yang paling besar? Ayo jawab. Bumi? Bukan.
Jadi Allah menempatkan arsy itu pada tempat yang paling tinggi di atas langit. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj, kalau Isra itu kan horizontal ya, Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu Isra. Tapi Mi'raj juga adalah dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di mana posisi Sidratul Muntaha itu di atas langit ketujuh. Di atas itu ada yang namanya arsy. Maka orang menyebutkan di atas langit ada langit, ya arsy. Walaupun kata-kata di atas langit ada langit itu menggambarkan bahwa di atas kita itu ada yang lebih. Kalau kita orang yang berilmu, di atas kita ada orang yang lebih berilmu lagi. Kalau kita orang kaya, di atas kita ada orang yang lebih kaya lagi. Kalau kita orang yang berkuasa, di atas kita ada orang yang lebih berkuasa lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada orang yang lebih alim lagi. Jadi di atas langit lapis 7 yang paling tinggi itu, di mana Rasulullah SAW dulu pernah melintasinya, yang Sidratul Muntaha. Ada raf-raf, ada mustawam, ada Sidratul Muntaha. Tahapan-tahapan di atas langit. Malaikat Jibril saja tidak bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena itu adalah tempat-tempat yang sangat spesial yang hanya Allah peruntukkan bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, apa makhluk Allah yang paling besar? Arsy. Tapi kalau pertanyaannya apa makhluk Allah yang paling tertinggi posisinya? Bukan arsy. Apa? Lauh Mahfuz. Apa berarti sekalian? Lauh Mahfuz. Jadi yang paling tinggi sekali itu Al-Quran itu kepada ibu sekalian diturunkan dari Allah ke Lauh Mahfuz, dan Lauh Mahfuz diturunkan ke sama dunia atau Baitul Izzah. Dari sama dunia Baitul Izzah diturunkan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tahapannya seperti ini. Tahapannya apa Lauh Mahfuz itu? Kalau secara bahasa, lauh itu artinya papan. Ya papan ya. Mahfuz yang terjaga. Mahfuz yang terjaga. Kalau Mahmud bukan terjaga. Kalau Mahmud artinya tukang goes. Tapi terpuji dia. Tidak ada nama yang sering disebut dari jamaah ini kecuali Mahmud. Kenapa? Karena dia menempel di doa setelah adzan. Ya kan? Coba hafal Bapak Ibu. Ibu hafal doa setelah adzan, Bu? Adzan tidak, Bu? Ya, adzan tidak. Hafal tidak, Bu? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil kemudian ati sayyidina Muhammadan al-wasilah al-fadilah al-sharifah wad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmud.
Sama seperti dalam surat Al-Isra niku. Bapak sekalian, ada ayat dalam Al-Qur'an terkait dengan sholat tahajud. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa Allah, wa minal laili, dan di sebahagian malam fatahajjad, maka bertahajudlah kamu. Sebagian malam saja bertahajud, jangan semalam suntuk. Sepertiga saja. Yang 12 sudah tahajud, kelebihan, over namanya ya. Jangan Pak, ibadah itu ada ukurannya. Jangan overdosis. Ibadah itu tidak boleh overdosis. Kalau sudah ngantuk, sudah lelah, sudah capek, jangan dipaksakan sholat malam. Tidak usah, tidur saja. Sekali waktu ada seorang istri Nabi namanya Zainab. Matanya sudah ngantuk. Dia memaksakan diri untuk sholat malam sambil bergelantungan tangannya di atas tali. Lalu diikat antara tiang masjid dan tiang masjid. Memaksakan diri dia ingin sholat malam. Pegangan dia. Memaksakan diri untuk ibadah kepada Allah. Itu istrinya. Istrinya? Istri bapak-bapak begitu? Iya Pak. Pegangan apa? Pegangan apa? Ada sahabat yang melihat lapor, ya Rasul, Zainab tadi sholat, tapi pegangan tadi, matanya sudah ngantuk banget. Kata sekarang ngantuk berat. Zainab kemudian dikenal sehat. Zainab, mata punya hak untuk istirahat, tangan punya hak untuk istirahatkan, kaki punya hak untuk istirahatkan. Sudah waktu istirahat. Watahajjad bihi nafilatan sebagai ibadah tambahan. Ya, Bapak Ibu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana rabbir lana ya wasi'al karami. Semua bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Lanjut. Huwal hamidul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Lanjut. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Min laili fatahajjad bihi nafilah. Tahajud tidak wajib.
itu ditujukan kepada saya. Wa minal laili fatahajjad, bertahajudlah kamu, perintah Allah. Kalau Al-Quran ditulis dalam bentuk fi'il amar, maka itu menunjukkan wajib. Al-amriyatul wajib, kata kaidah usul fiqh, amar, perintah itu menunjukkan wajib. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimus sholata, dirikanlah salat, liduluki syamsi ila ghasaqil laili, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil laili, sampai dengan matahari terbenam. Zuhur, asar, maghrib. Ya. Dulu syams, ila ghasaqil lail, ada 3 salat. Zuhur, asar, ghasaqil lail. Wa qur'anal fajr. Kata sholat, kata sholat dalam Al-Quran itu dibahasakan juga dengan Quran. Kata sholat itu Pak, mana dalilnya tadi? Wa qur'anal fajr, sholat fajar alias sholat subuh. Qur'anal fajr itu artinya adalah sholat fajar, sholat subuh. Inna qur'anal fajr, sesungguhnya sholat subuh itu kana mashhuda, disaksikan langsung oleh malaikat. Berbahagia Bapak Ibu yang bisa sholat subuh berjamaah. Bagaimana Pak Haji kalau sholat berjamaahnya di rumah dengan istri? Bagus, tidak apa. Kalau dengan para istri, boleh nggak kalau sholat subuhnya Bapak di rumah dengan para istri, Bu? Tidak sempat ke masjid, tapi sholat subuhnya berjamaah di rumah. Sekali-kalilah sholat subuh berjamaah di rumah ya istri. Hari ini istri yang situlah ya. Highlight istri yang lain. Boleh. Lantas apa keutamaannya kalau sholat subuh berjamaah di masjid? Keutamaannya adalah di samping mendapatkan pahala sholat berjamaah subuhnya, karena sholat berjamaah subuh itu pahalanya sama dengan sholat malam semalam suntuk. Pahalanya orang yang sholat subuh berjamaah itu sama dengan pahalanya orang yang sholat sunnah semalam suntuk full. Tambahnya apa kalau sholat di masjid? Likulli khatwatin, setiap langkah kakinya 1 langkah Allah berikan ampunan, 1 langkah Allah angkat derajatnya. Kalau naik motor, ya, 1 putaran
Di pengajian yang lalu saya berikan satu solusi bagi yang rumahnya dekat dengan masjid. Kalau begitu saya dirugikan dong, karena langkah ke masjidnya lebih pendek ketimbang mereka yang jauh. Wah, kalau begitu diuntungkan orang-orang snorkeling ya. Maka kompensasinya adalah yang lebih dekat rumahnya dengan masjid datangkan lebih awal. Yang jauh biar datangnya belakangan saja. Tapi yang jauh ini lebih dahulu, lebih awal, ya silakan, lebih bagus juga. Jadi tahajud itu bagi Rasulullah adalah wajib. Wa tahajjud bi nafilatin asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah mengangkatmu pada maqam yang terpuji, derajat yang luhur. Itu hikmah dan manfaat orang yang jadi Rasulullah banyak berzikir, banyak berfikir, mengamalkan firman Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma dan berbalik. Jadi zikir kepada Allah itu bebas-bebas saja. Kalau sempatnya lagi berjalan, berzikirlah. Ya. Jangan campur-campur ya. Campur-campur. Waktunya zikir ya zikir. Waktunya bekerja ya bekerja. Wah, saya mau ikut lomba badminton dari sepeda. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tidak begitu amat. Ya. Apalagi tukang ring. Allah Akbar. Ya. Saya ditanya, Pak Haji, kalau lomba rally itu boleh atau tidak? Yang sejenisnya model kafe dan sebagainya boleh tidak? Saya jawab, apa bedanya rally, kafe dan catur? Tidak ada bedanya, sama saja. Saya tanya orang yang monah bagus sekali, punten. Saya sampai hari belum pernah pegang yang namanya kartu kafe atau rally. Pegang saja belum pernah. Belum pernah. Cuma tahu istilah-istilahnya saja. Ya. Kalau tidak ada unsur judi, tidak apa-apa.
Yang menjadi haram itu apapun. Kalau ada unsur judi. Dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Indonesia, maka ibu-ibu mengadakan lomba balap karung. Tapi ada unsur judinya, maka lomba balap karung menjadi haram. Jadi bukan persoalan lomba ini persoalan di situ ada unsur judi. Ini sekedar ya setahun sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau setiap malam di pos ronda ya, tujuannya mengamankan warga. Tadi malam di salah satu KPTG saya sebut ya, ada pembagian diiringi dengan live music. Sampai jam 2 waktu saya gak bisa tidur waktu. Tapi saya sangat memaklumi ini adalah euforia kemerdekaan. Tak apa-apa. Tapi kalau saban malam begitu saya datangi loh Pak. Setahun sekali nongkrong dan selesai euforia ya. Ini live music ini Pak yang menarik luar biasa. Aisyah ditanya, كانت عبادته دائمة مستمرة في الليل والنهار. Siti Aisyah ditanya, saya tanya dulu, siapa Siti Aisyah itu Bapak Ibu? Bapak siapa Siti Aisyah itu? Istrinya Rasulullah, putrinya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar pengganti Rasul punya anak namanya Aisyah, dipersunting sebagai istri Rasulullah. Jadi sahabat Abu Bakar adalah mertua Rasulullah. Ya. Ditanya seperti apa amalan Rasulullah? Hal kana yakhudhu syai'an? Apakah Rasulullah itu dia beribadah tertentu itu di hari-hari tertentu saja kan? Pertanyaannya. Rasulullah tidak mengambil hari-hari tertentu untuk ibadah. Karena amal dimatan ibadahnya Rasulullah amal Rasulullah sepanjang masa dima dawam dimatan. Wa ayyukum yastati' man kana Rasulullah yastati'. Ukurannya di bawah. Kata Aisyah kepada sahabat, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian mampu lakukan, Rasulullah pasti mampu. Ukurannya, apa yang kalian ini sahabat namanya.
Sesungguhnya Rasulullah kedua telapak kakinya itu apa ya? Menempuh ya. Kedua telapak kaki Rasulullah bengkak-bengkak. Kenapa telapak kakinya Rasulullah bengkak-bengkak? Min tulihi, karena lamanya beliau sholat tahajud. Begitu lama Rasulullah sholat tahajud. Maka kemudian mengakibatkan kedua kakinya dia tawarrah, bengkak-bengkak. Ya'tani bisyautatullah, selalu memperhatikan puasa-puasa sunnah. Wa yusnul du'a wa tilawatul Qur'an. Beliau banyak berdoa dan banyak baca Quran. Doanya iya, baca Qurannya iya. Wa yahtamu bil adhkar wal istighfar, selalu memperhatikan zikir-zikir wal istighfar dan istighfar. Orang yang sudah dapat jaminan dari Allah dengan syurganya masih beristighfar lebih dari kita. Rasulullah kan salah satu orang yang Allah janjikan akan Allah masukkan ke dalam surganya. Tapi beliau masih banyak beristighfar dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun ma yatahilu sari aw biladi bisyiddatil khashyati rabbi. Dan Rasulullah paling banyak menangis kalau dia sholat atau munajat kepada Allah karena takutnya kepada Allah. Apalagi kalau sudah baca ayat-ayat yang berkaitan dengan azan. Ya. Allah bisa saja mengampuni dosa Allah, mengampuni orang yang Allah kehendaki. Allah bisa saja mengadab orang yang Allah kehendaki. Ada ayatnya, ayatnya Allah bisa mengampuni setiap orang yang Allah kehendaki, dan Allah pun berhak untuk mengadab setiap orang yang Allah kehendaki. Ayo kita baca ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tuqru ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Mengampuni orang yang Allah tolong. Ini orang dosanya banyak sekali, segala macam maksiat dia lakukan, tapi kemudian Allah ingin mengampuni orang itu. Itu haknya Allah. Ini orang kelihatannya paling baik-baik, ya, tapi dalam hatinya, dalam kebaikannya itu terselip kesombongan, terselip ria, terselip segala macam yang tidak baik. Maka Allah pun berhak mengadab orang yang seperti itu. Maksudnya begini Pak, tolong dengar Pak. Kalau melihat orang yang ahli maksiat,
melihat orang yang ahli maksiat, apakah pelacur, apakah pencuri atau pemabok, jangan ada dalam pikiran kita, ini orang neraka ini. Tidak boleh. Justru siapa tahu orang-orang yang model begitu itu yang nanti husnul khotimah. Siapa tahu di akhir kehidupannya Allah kasih hidayah sama mereka dan mereka jauh lebih baik ketimbang orang yang selama ini sudah baik. Jadi jangan ada persepsi, jangan ada pemikiran kepada orang yang selama ini kelihatannya tidak baik dengan persepsi yang buta mereka. Dalam bahasa istilah lainnya adalah jangan pernah suudzon kepada orang. So, siapa tahu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupannya. Rasul sering menangis pada Rasulullah, terutama kalau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat hadis. Misyidul khasyid Rabbi. Sahabat Anas yang pernah mendampingi Rasulullah selama kurang lebih 13 tahun bercerita, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu minha. Rasulullah pernah memberikan khutbah kepada kami semua dengan satu khutbah yang aku tidak pernah mendengar khutbah itu yang sejenisnya. Rasulullah ngasih khutbah, ngasih ujangan, khutbah dalam arti ujangan ya, nasihat. Dan khutbah itu kan tidak selamanya diartikan seperti khutbah Jumat, ya kan? Seperti khutbah apa namanya? Sholat Id. Khutbah juga bisa dimaknai sebagai nasihat. Khutbah nikah tidak isinya nasihat nikah. Sekali waktu Rasulullah berkhutbah menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya dengan kalimat law ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Kalau kamu sekalian tahu apa yang aku ketahui, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, niscaya kamu sekalian akan sedikit tertawanya dan lebih banyak menangisnya. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sekalian akan lebih banyak menangisnya ketimbang ketawanya. Jadi tertawa itu boleh, boleh tidak? Boleh. Tapi harus terukur. Bukan tidak boleh, boleh tapi terukur. Ukurannya begini, ukurnya ini, jangan sampai seorang muslim ketika tertawa, apa yang namanya? Lak-lakan ya? Berarti lak-lakan ya? Jangan sampai terlihat tertawa itu ukurannya, ukuran. Maka Rasulullah lebih sering mesem aja ketimbang tertawa. Jadi kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, niscaya kamu akan sedikit tertawa, lebih banyak menangis. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya umat Rasulullah yang bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berselawat kepada Nabi.